Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melangsungkan podcast dengan guru besar. Serial ini insya Allah kita akan membuat podcast para guru besar, para profesor di UIN Jakarta. Kali ini kita sudah kedatangan tamu, namanya Profesor Dr. Haji Asep Usman Ismail MAG, Guru Besar Ilmu Tasawuf, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat datang Prof. Asep, kumaha damang? Alhamdulillah. Sehat Prof ya? Alhamdulillah, kami sehat, kami segar. Sehat. Saya ingin memperkenalkan Prof. Asep ini guru saya, dosen saya di Fakultas Dakwah. Dulu saya diajar tentang tasawuf, mata kuliah akhlak tasawuf. Baru-baru ini terbit 3 buku Prof. Asep. Jadi judul bukunya tema-tema tasawuf dalam Al-Quran. Ada 3 seri. Seri pertama warna hijau, seri kedua warna hitam, seri ketiga warna putih. Nah, Prof. Asep ini salah satu guru besar yang produktif dalam menulis buku. Nah, kita bincang yang pertama kali tentang motivasi. Prof. Asep, motivasi Prof. untuk menulis buku ini apa, Prof? Itu hanya 2. Hanya 2. Berbagi dan peduli. Berbagi dan peduli. Apa maknanya, Prof? Pertama, saya nulis buku itu ingin berbagi ilmu. Berbagi itu selama ini saya lakukan secara lisan, lewat ceramah, lewat khutbah. Tapi bisa lenyap dan jangkauannya sedikit. Kalau ditulis, berbagi, abadi. Oh, alhamdulillah. Jadi bisa berbagi dengan tulisan itu bisa abadi, walaupun Bisa. orangnya tidak ada lagi nanti. Mungkin saya sudah kembali ke alam baka. Mudah-mudahan tulisan saya masih dibaca. Amin, amin. Mungkin saya tidak ketemu dengan orang, tapi tulisan saya bisa menyebar kemana-mana. Saya orang Sukabumi, punya semboyan dari Sukabumi untuk seluruh penduduk bumi. Keren. Dari Sukabumi untuk penduduk seluruh penduduk bumi. Penduduk muka bumi. Wah, ini keren banget ini. Jadi dari Sukabumi, Prof ya? Iya. Jadi menulis buku itu adalah berbagi, Prof ya? Prof, ini kan temanya tasawuf, Prof. Yeah. Sejak kapan Prof suka tasawuf, Prof? Sejak lahir. Sejak lahir. Mungkin bisa diceritakan sejak lahir itu kenapa, Prof? Saya lahir dari lingkungan pesantren. Lingkungan pesantren. Tradisi mengajar menjadi bagian dari yang kami dengar, yang kami lihat, yang kami lakukan. Tetapi kehidupan keluarga kami terbagi 2. Abah itu simbol dunia spiritual. Abah, Bapak. Bapak. Itu simbolik dunia spiritual karena beliau yang mengajarkan tentang gimana berzikir, gimana berdoa, gimana bekerja dengan ketulusan. Dia mengabdi menjadi ustadz kampung dengan penuh ketulusan. Ibu saya sedikit mengelola kehidupan dunia. Tapi tetap dia jadi guru, bukan guru formal, mendidik anak-anak untuk baca Al-Quran. Tapi beliau ngelola bisnis dengan sangat tertib. Dia punya keterampilan menjahit, mendistribusikannya. Dari itu saya melihat, oh, Abah sumber inspirasi untuk kedekatan kepada Allah. Kepada Allah. Umi mewujudkannya gimana membangun relasi bisnis dengan kiri kanan. Jadi tasawuf yang saya terima 2 sisi. 2 sisi, Prof. Dekat dengan Allah, dekat dengan hamba-hamba Allah. Wah, ini luar biasa. Hablum minallah, hablum minannas. Itu. Luar biasa, Prof. Berarti selain orang tua menjadi inspirasi dalam mempelajari tasawuf, apalagi, Prof? Karena kan sampai level guru besar itu level tertinggi, Prof. Oh, ya itu lebih banyak doa.
Doa Umi itu. Doa Umi ya. Iya. Jadi faktor orang tua, Prof. Faktor doa Faktor menentukan doa. itu. Begitu. Apa doa yang spesial, Prof? Kan banyak juga kita pengen. Sepertinya Umi doanya singkat saja. Gimana tuh, Prof? Jadi Umi anaknya banyak, ada 7 laki-laki semua. 7 laki-laki semua. Laki-laki semua. Insya Allah. Kemudian yang 2 meninggal waktu kecil. Oke. Umi hanya berharap ini mudah-mudahan anak kami atau bisa belajar agama, bisa mengamalkan agama, bisa membimbing orang untuk beragama. Oh, gitu, Prof. Sederhana kalimatnya. Sederhana belajar ya. agama, jadi orang beragama, bisa membimbing orang beragama. Wah, dahsyat sekali. Jadi Gitu. manjur sekali, Prof ya, doa Iya. Umi itu, Prof ya. Apa yang Prof kenal, apa ya, yang kenangan termanis dengan Umi, Prof? Oh, ada satu hal. Saya itu kan dulu sekolah di Bogor. Itu ada namanya Pendidikan Guru Agama Negeri Bogor. Lulusan PGA itu bisa jadi guru SD, bisa jadi guru masa ibtidaiyah. Kalau yang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan ada SPG. Sekolah Pendidikan Guru. Betul. Kalau PGA untuk guru agamanya. Nah, saya di PGA. Gitu. Nah, waktu di PGA itu diajarkan bermacam-macam bidang. Salah satunya ada bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ibu gurunya tuh hanya 1 orang. Makanya ibu paling gelis. Paling cantik kalau gelis itu. Cantik. Namanya Ibu Kismana. Ibu Kismana tuh memang beliau cantik dan hanya 1 ibu guru di sekolah kami. Iya, iya, iya. Nah, ketika saya lulus kelas 6, Ibu Kismana tuh pesan, Asep, lanjutkan pekerjaan ibu. Asep tamat dari PGA, coba daftar ke IKIP Bandung, pendidikan bahasa Sunda. Waduh, loh. Kalau yang 1, Pak Muhtar Towil, guru usul fikih, alumni IN Jakarta. Sarannya, kalau ingin belajar agama, belajar syariah. Lanjutkan pekerjaan Bapak. Kalau yang 1, itu Pak Tabrani namanya, sudah ke tarbiyah saja. Tarbiyah. Karena sudah sejalan dengan PGA. Semuanya laporkan ke Umi, satu persatu. Apa kata Umi? Orang Sunda, belajar bahasa Sunda. Anggoe bahasa Sunda mah. Pakai saja, gunakan. Etika Sunda, filosofi orang Sunda. Nggak usah. Jadi jelas dong saya tidak ke Bandung. Gimana Mi kalau gitu kemana? Umi menekankan, 1 saja, pelajari agama saja. Jadi yang paling mengesankan di Umi, walau Umi pendidikannya hanya SD kelas 3, namanya itu sekolah rakyat, SR. Ada juga sekolah desa, kalau SR 5 tahun, kalau Umi sekolah desa yang hanya 3 tahun. Itu. Tapi beliau yang mengarahkan Pak Asep kemana. Karena Umi yang mengajarkan, ya sudah, saya akan patuhi. Prof, terbayang nggak, Prof, ketika kuliah itu suatu saat saya jadi guru besar gitu, Prof? Enggak kebayang apa-apa. Jadi setelah lulus dulu itu sarjana muda, Prof ya? Iya. Nah, apa cita-citanya selanjutnya, Prof? Ada godaan. Ada godaan. Apa yang digodaannya? Godaannya lihat teman-teman jadi PNS. Pakai sarjana muda, aduh, sudah bisa PNS, datang ke sini neraktir. Jadi kan sebenarnya saya masih jadi mahasiswa dengan keadaan pas-pasan. Pas-pasan. Aduh, gimana? Udah, kamu golongan berapa? 3B, waduh, 2B. Kalau PGA 2A, kalau sarjana muda 1 level naik, 2B. 2B. Ayo daftar. Saya tahan, bilang sama Umi. Umi jawabannya bijaksana. Masih ada nggak tingkatan yang lebih tinggi dari sarjana muda? Ada, itu aja. Berarti Umi lagi. Umi lagi, ada. Iya. Akhirnya saya bertahan di doktoral. Meskipun teman-teman yang PNS kalau pulang udah bisa neraktir. Ini sekolah lagi, Prof. Geser, biasanya makan di warteg sudah bisa ke Bundo. Iya. Bundo tuh kelasnya udah kelas atas ya, gitu ya. Gitu. Tapi pikir saya bertahan saja. Bertahan. Aduh, paling saya derobati, saya bisa jadi guru. Jadi guru. Tadi direkrut Ridwan Zaidi itu. Ridwan Zaidi di bisa sekolah. dapat beasiswa. Beasiswa. Itu ada direkrutnya. Selebihnya saya kadang-kadang jual buku.
Jual buku, Prof? Jual buku. Buku apa yang dijual, Prof? Apa saja yang diterbit, kita ada dari penerbit, bawa tawarkan dari ke dosen, pikir Pak, nih. Tapi dengan bahasa yang halus. Tapi itu berarti sambil sekolah doktoral itu? Doktoral. Doktoral Kita, itu buku. ya. Ini buku ini kadang-kadang diresensi oleh kita. Oke. Ini resensinya. Ini Pak, banyak pesan tertarik. Kamu kenapa ada buku itu? Oh ini Pak, untuk menambah biaya. Setelah lulus doktorandes, lanjut S2? Atau belum? Belum. Oh, belum? Bingung. Ada kebingungan juga ya? Oh, bingung juga, bingung. Mana saya sudah punya calon istri. Wah, ini penting nih. Waduh. Ini penting apalagi buat para kru di sini. Itu, aduh. Jadi ada cerita. Saya seharusnya lulus itu 85 udah lulus. Harusnya 85 sudah lulus, masuk 86 lulus. Saya lulus 87 telat. 87. Kenapa lulus telat? Punya prinsip begini. Saya tidak mau jadi alumni sebelum punya calon istri. Oh. Kalau nongkrong di kampus kan udah sarjana, nggak enak. Iya, iya. Kalau iya. masih mahasiswa, boleh dong. Iya, iya, gitu, iya. Anda siapa? Gitu. gitu. Iya, iya, iya. Tapi 86 dapat yang diharapkan datang muncul. 86 itu. Prof. 86. Berarti kan saya sekarang harus sudah siap-siap. Akhirnya nulis skripsi 35 hari selesai. 35 hari. Selesai dalam bahasa Anda Arab. yang lagi nulis nih, Prof. Asepnya 35 hari, guys. Kenapa? Motivasinya untuk lulus sangat kuat, calon pendamping sudah konkret. Wow. Yang belum, cari dulu penyemangat. Iya, memang potensinya disimpan. Begitu lulus, oh ternyata saya memenuhi kualifikasi untuk jadi dosen. Dia mengira nilai saya bagus. Lulus itu, Prof. Pas lulus. Lulus sarjana lengkap. Lengkap, doktorandes itu, Prof. Iya. Aduh, saya pikir nggak apa-apa, alhamdulillah. Bingung. Nah saat itu banyak cerita dan intinya melamar kerja kan, tapi lebih banyak ditolaknya. Kenapa, Prof? Ditolak, Prof? Oh banyak. Datang ke Deplu. Oh, Deplu. Deplu membutuhkan untuk diplomat. Sastra Arab diperlukan karena ada senior yang sudah masuk, Abdurrahman Pahir yang HM kemudian Pahir. jadi wamen. Betul, wamen lu. Itu kan kakak kelas, saya ikut Pahir aja deh. Sampai di sana ada adanya Pak Umar Wirhadi Kusuma. Apa namanya Ahmad Wirhadi Kusuma mengatakan, Kang, punten, kan dia sekolahnya halus. Ini usianya udah kadaluarsa. Waduh. Kalau usianya 25, kami terima. Akang lulus usia udah 27. Oh. Wah, kelamaan di kampus. Udah tinggal. Berarti kan saya bukan karena tidak sanggup tes, tapi karena umur ketuaan. Aduh, Waduh. kelamaan. Selamat tinggal, Deplu. Jadi nggak jadi tuh Nggak jadi Deplu. diplomat. Datang ke LIPI. Brin sekarang, Brin. Iya, itu 800 pesertanya, akan diambilnya sekitar 15. Wow. Tahap pertama seleksi, lulus. Tahap kedua, tahap keempat tinggal penentuan. Dulu, zaman Orde Baru, lulus itu bukan hanya kapasitas intelektual, tapi harus lulus dari, dulu harus lulus tentang mental ideologi. Oh. Namanya MI. MI, mental ideologi. Iya, yang menguji orang-orang BIN istilah sekarang. Oke. Nah, cara ngujinya, ampun. Gimana tuh, Prof? Saya akademik, dia nguji sikap. Oh. Kan beda. Beda. Ketika ditanya, saudara sarjana IAIN, betul. Apa bidang saudara? Sastra Arab. Gimana skripsi Arab saudara? Saya nulis tentang I'jazul Quran. Apa itu? Kemujiran Al-Quran dari sisi bahasa dan sastra. Pendapat Bakilani. Tidak ngerti dia. Dia nggak Iya, paham ya. Iya, saya yakin tidak tahu. Lalu, baik. Pertanyaan saya tidak masuk ke materi skripsi Anda. Gimana kalau 2/3 lebih anggota MPR RI dan CPR sepakat untuk merubah Pancasila? Oh, pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Pikir, saya jawab, menurut pasal peralihan, 2/3 anggota MPR sepakat legal, sah, Pancasila bisa diubah. Asal 2/3 lebih, 2/3 plus 1 orang itu sepakat. Nah, jawabannya jawaban akademik. Yang diharapkan
mestinya saya tidak akan pernah setuju perubahan Pancasila. Iya, iya. Itu jawaban yang diharapkan. Apa? Saya jawabannya akademik. Iya, iya. Secara akademik ya sah 23. Iya, ini kan tertulis di pasal Betul. peralihan. Betul. Tapi jawabannya bukan itu yang Bukan diinginkan. itu. Komitmen. Komitmen. Saya akan tetap Itu mempertahankan saya tidak ideologi akan pernah Pancasila. terpikir, mimpi pun tidak untuk mengubah Pancasila. Itu ya. Gitu. Gagal lagi, Prof. Ya, baik. Terus gimana tuh, Prof, setelah gagal? Apalagi yang di bayangan Prof waktu itu? Akhirnya saya mengambil sikap, yang penting saya kerja. Yang penting kerja. Kerja itu adalah aktualisasi diri. Lalu kita punya konsultan. Dulu senior itu memperhatikan kita. Walaupun saya sudah jadi alumni, kan ada yang lebih senior. Oh iya, iya. Lagi-lagi seniornya Kang Pipit. Ahmad Rifai Hasan. Kang, gimana nih saya kebingungan. Bingung apa, Sep? Lah, saya udah wisuda nih. Gitu, udah wisuda. Gimana kerja? Dulu, maaf saya mau cerita sedikit. Teman-teman saya itu kan aktivis HMI. Dulu. Nah, wanti-wanti. Kamu kalau 1 tahun setelah wisuda tidak punya calon istri, maka kamu akan masuk dalam satu komunitas. Apa namanya, Prof? Komunitasnya adalah komunitas itu Bujang Lapuk. Hati-hati ABL. ya. Asosiasi Bujang Lapuk. ABL ya? ABL. Boleh tuh, Prof, digaungkan lagi, Prof, komunitasnya. Itu kan saya hati-hati. Satu, saya sudah punya calon istri, tapi tinggal satu lagi, mana pekerjaan? Waduh, ini kalau saya genap 1 tahun tapi sudah belum punya pekerjaan. ABL ini Lapuk itu 2, tidak punya calon istri, belum bekerja. Waduh. Gawat pikir nih. Iya. Daripada itu kita harus atur strategi. Kata Kang Pipit, gabung aja dengan Akang lah. Akang di Elsap, Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Saya butuh Asep, coba Anda fokus tugas pertama, Asep. Baca semua buku-buku yang berbahasa Arab. Anda rangkum dalam sebuah tulisan. Baik. Masuklah saya ke Elsap. Di Elsa. Itu sudah nggak mikir ke mana-mana, saya udah kuning aja di Elsap. Maka saya tugasnya lah merangkum buku-buku kitab kuning berbahasa Arab itu apa isinya, Kang. Nah, lalu dituliskan. Hasilnya setiap seminggu 2 kali tulisan saya muncul di harian terbit. Tentang terbit, kitab ya? kuning. Kitab kuning. 3 hari. Hari Senin, Hari Kamis, hari Rabu, hari Sabtu. seminggu 3 kali? 3 kali. Artikel, kolumnis. Kolumnis. Itu merangkum kitab kuning. Itu tahun 87 itu, Prof? 88. 88. Aduh, kan 1 tahun hitungannya. Hati-hati, jatuh tempo, ABL kena. ABL. Udah ngancam aja tuh ABL. Ayo ke sini masuk komunitas kita. Itu, tahu tokoh utamanya? Siapa tuh? Ahmad Sanusi, mantan ketua cabang. Iya. Dia ABL bengat. Gitu. Iya. Gitu. Jadi kan, Kang, bebas, Kang. Tidak masuk ABL. Nah, gitu. Nah, suasana seperti itu yang memotivasi. Nah, jadi saya nulis. Nah, sekarang sudah berhasil. Pelajaran di Pariali sudah bisa nulis. Nah, jadi buku pertama saya tentang itu, Prof? kitab kuning, Muak yang Gaib. Jadi buku yang pertama kitab kuning. Muak yang Gaib. Coba baca di situ, ada daftar isinya. Oh iya. Buku pertama itu di daftar. Di tentang daftar penulis. Di antara karya ilmiahnya, Menguak yang Gaib, Khazanah Kitab Kuning Jakarta, Hikmah. Penerbitnya. Ini, Prof, ya? Pertama. Iya. Itu berasal ditulis tahun 88, 89, tapi baru dipublishkan 2001. 2001 kalau di sini. Penerbitnya Hikmah 2001. Gitu. Ini tulisan pertama. Itu buku pertama saya. Wow. Jadi usia berapa itu, Pak, berarti kalau tahun 2001 tuh bukan 88 itu. 88 itu usia 28. 28 ya? Iya. Sudah ada buku. Ada. Dahsyat sekali. Itu nggak mikir jadi dosen, nggak mikir PNS, yang penting bebas dari ABL. Asosiasi Bujang Lapuk. Jadi keluar dulu nih ABL ya, Bro. Keluar dulu ABL. Karena kuat kita solidarity dengan teman, kuat banget. Di Ciputat saling mengisi, saling menguat. Itu semua juga sebetulnya tujuannya untuk memotivasi kita. Betul. Supaya bahagia, tapi gayanya gaya anak muda zamannya lah. Betul. Gitu. Nah, setelah
Setelah itu Prof melanjutkan S2 atau Oh belum? belum terpikir S2. Tahun 90 kebetulan Kementerian Agama kan jaringannya cukup kuat. Butuh lewat Pak Sukama, Surakarya itu alumni, pegawai DPR, pejabat DPR, tinggal di komplek cukup dekat. Suka mengayomi anak-anak yang seperti Pak Asep lah, anak-anak rantau yang sering kelaparan. Iya. Itu baik, Bapak. Dia Pak Dirjen, Pak Jarkowi Suyuti butuh staf, tapi menguasai bahasa Arab dengan baik, menulis dengan cepat. Kata Pak Sukama itu mesti Asep. Oh, begitu ya, langsung. Sep, ini ada tawaran nih Pak Dirjen butuh staf yang bisa nulis dengan cepat. Bisa memahami teks Arab, bisa menulis dengan cepat. Itu bisa memahami lah cepat adaptasi. Tuh, pikir Farsasnya boleh, cuma jangan bayar. Bukan, ini murni tesnya. Teslah Kementerian Agama, lulus. Lulus Prof ya? Tahun 90 itu? Tesnya 90. Diumumkannya 91. Oh, setahun kemudian. Biasa, kan lama pegawai lagi. Iya. Lulus. Waduh, saya pikir gimana? Kan sudah jadi sekretaris redaksi, udah staf redaksi. Iya. Bilang sama Sedawang, kamu jadi PNS, pada ketawa orang-orang LSM kan gitu. Iya. Jadi mau jadi saya pun jadi birokrat. Jadi pikiran doakan aja lah, saya pikir saya bukan birokrat, saya mau jadi dosen. Tapi tolong masih tetap ya nulis. Oh gitu. Tetap nulis untuk Kitab Kuning. Judulnya Kitab Kuning di harian terbit itu. Nah, tapi gimana? Saya kan sekarang terikat di Kementerian Agama. Ternyata sampai Kementerian Agama nggak jadi staf Pak Dirjen, enggak. Saya staf kepegawaian. Staf pegawaian. Itu tugasnya mendata pejabat-pejabat yang mau pensiun. Iya. Itu. Jadi saya hafal tuh tentang NIP, tentang cara berapa variabel datang. Itu pekerjaan itu kalau jam 8 saya kerjakan, itu jam 10, jam 11 selesai. Sorenya jadi itu sampai sore nganggur. Saya kebalikannya, saya menghadap aja pada Pak Kusnan. Ngapain tuh Prof? Kepala bagian, Pak, apa dek? Manggilnya di Asep. Saya mau melapor, ada apa? Ada problem apa? Nggak ada problem Pak. Ini saya ingin melapor dan saya mohon izin. Saya ini Pak, sebelum ini terbiasa menulis, saya kolumnis di harian terbit. Sekarang saya jadi PNS, pekerjaan sudah bisa selesaikan sampai sebelum duhur. Sisa waktu boleh nggak saya tetap menulis, tapi izin dari Bapak. Wah, boleh dengan baik. Tapi jangan lupa ya di bawah cantumkan pegawai Departemen Agama. Cuma satu. Bawah ada depannya. Asep Usman Fail, pegawai Departemen Agama Pusat, gitu. Harus dicantumkan. Cantumkan. Iya. Siap. Waktu itu belum ada Isa siap. Baik Pak. Saya nulis. Begitu dia terbit, saya sengaja pagi-pagi, sore ini kan sore terbit. Pagi Pak, lapor ke Pak Ustadz. Wah, kamu terbiasa nulis? Iya Pak. Ini berapa jam kamu kerjakan? Berapa hari kamu kerjakan? 2 jam Pak. 2 jam selesai. Iya Pak. Kalau enggak kan saya harus mengerjakan yang lain. 2 jam selesai. 1 jam bisa nggak? Wah, gimana situasi Pak? Tuliskan deh. Jadi dia kaget pekerjaan nulis ini 2 jam selesai. Kan biasa. Nah, beliau senang, teruskan saja. Rupanya dibaca oleh bidang lain. Salah satu yang membaca itu ada Kasubdit. Waktu itu Dr. Husni Rahim. Husni Rahim. Menangani Subdit IAIN. Iya. Karya ilmiah dosen, betul, kenaikan pangkatnya dibaca. Kata Pak Husni, staf ini cocoknya di tempat aku. Kata Pak Husni. Itu datang ke Pak Husnan, itu datang. Kan mereka sejajar eselon 3. Itu saya staf yang anyar, yang baru, boleh saya pindah? Jangan, saya butuhkan di sini, kata Pak Husnan. Mana yang lebih perlu? Saya butuh tenaga untuk cepat menilai karimah dosen. Itu dosen supaya cepat naik pangkat. Lebih dibutuhkan di tempat saya, kata Pak Husni. Saya pindah. Tapi harus diurus. Gampang, panggil. Mulai bulan depan, kamu, Pak Husni panggil kamu, kan orang Palembang itu kamu itu bahasa panggilan akrab. Akrab, kamu itu ya? Kamu pindah ke tempat aku. Iya Pak. Iya. Pak Husnan, saya sudah bicara.
Saya pamit, nggak bisa dong. Saya pamit itu Pak Usman, Iya, saya kan baik, tugasnya baik, Pak akhir iya. bulan. Sama teman-teman, kamu kemana, Sep? Teman-teman dipanggil saya tuh ke Direktorat Perguruan Tinggi. Saya masuk ke tempat baru, dikasih tugas. Prof, ini kan tema-tema tasawuf dalam Al-Quran, Prof. Kenapa Al-Quran, Prof, yang menjadi inspirasi dalam penulisan buku ini? Iya, saya ini mendapat pertanyaan. Karena bagaimanapun juga lagi-lagi Umi walaupun pendidikannya hanya SD kelas 3, tetap apa saja saya laporkan, apa sampaikan. Karena nanti komentarnya suka menyejukkan. Oh gitu. Tuh, udah tahu kalau Abah, ai parantos Umi mamang apa doakeun ku Abah. Jadi Abah itu lebih banyak Umi gitu. Umi. Gitu. Umi, pakai bahasa Sunda ya. Saya Asep kuliah pindah, lulus nggak? Insya Allah lulus. Gitu. Katanya kemarin syariah ya, iya. Sekarang adab, apa itu adab? Sopan santun. Iya. Adab kan? Sopan santun. Bukan, nih itu bahasa dan sastra Arab. Oh, alhamdulillah. Nah ya, kalau gitu bagus itu. Umi setuju, Umi ridho, Umi tulus. Coba gunakan semua untuk mendalami Al-Quran saja. Untuk Al-Quran. Bisa nggak? Ya bisa dong, kan Al-Quran bahasa Arab. Maka sejak itu dalam benak saya masuk untuk bahasa Arab untuk Al-Quran. Itu yang membuat memilih skripsi juga I'jazul Quran. I'jazul Quran. Oh iya, skripsi tadi ya. Skripsi. Mukjizatnya Al-Quran. Menurut Al-Baqilani. Jadi kan lengkap itu Al-Baqilani hayatuhu wa aruhuhu fi i'jazil Qur'anil Karim. I'jazil Qur'anil Karim. Gitu. Jadi memang dari awal juga tentang Al-Quran, proses skripsinya ya. Nah, karena ada kalimat, bahasa Arab kanggo saya pisan, kanggo ngadaras Al-Quran. Bahasa Umi gitu. Ngadaras itu bahasa terjemahkan mendalami atau studi. Kan dirosah, studi. Jadi ini mohon maaf ya, banyak bahasa Sunda, nanti ada translate-nya. Ada Bismar yang bisa. Jadi Umi meminta udah bahasa Arab untuk studi Al-Quran. Studi Al-Quran. Maka itu yang membuat saya nulis skripsi, kan boleh ternyata. Tentang Al-Quran, tentang pembacaan Al-Quran. Nah, inilah yang kemudian membawa keberkahan. Saya terpilih jadi tim penyusun tafsir Al-Quran kebetulan kami 2007 sampai 2012. Padahal itu umumnya sarjana tafsir yang hafal Al-Quran. Saya dari sisi keilmuan satu-satunya yang bukan sarjana tafsir, tidak hafal Al-Quran, hanya dari sedikit saja, hanya latar belakangnya pesantren dan adab sastra Arab. Itu. Inilah yang inspirasi saya menemukan, oh Al-Quran itu begini, teori tentang tafsir jadi saya baca, teori tentang ulumul Quran saya baca. Jadi dibaca itu karena jadi tim, bertemu dengan teman-teman yang memang ahlinya supaya bisa ngimbangi dalam diskusi. Itu saja. Kebetulan direkrut oleh Pak Kures jadi Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran. Ya Allah, ngalir betul. Maka itulah sebabnya. Ini doa Umi. Doa Umi ya. Lagi-lagi tadi ya doa Umi lah. Itu. Prof, tadi cicilan ini seperti apa kalau kita nyicil sesuatu, kan ada yang kita upayakan per bulan atau per minggu atau per hari. Nah, nyicil tulisan itu seperti apa, Prof? Kebetulan tema-tema itu tema-tema populer. Saya punya beberapa majlis taklim yang rutin saya jadi narasumber. Bahkan ada yang sampai ke Kota Bogor. Saya mendirikan di Bogor itu ada namanya Ulul Albab. Itu kajian Al-Quran, kajian Islam di Kota Bogor paling keren. Itu kami yang ikut mendirikan 97. Nah, itu kan terjadwal. Nah, setiap saya ngisi tema tentang istighfar. Saya tulis, kumpulkan ayat, kumpulkan catatan tafsir. Kadang-kadang tulisan tangan, kadang-kadang ditulis jadi artikel, sampaikan untuk bacaan ibu-ibu majelis taklim. Belakangan ketika muncul zaman PowerPoint, saya buat PowerPoint.
Nah, itu nyicil. Nyicil. Jadi bahan-bahan kuliah, bahan-bahan Untuk kuliah, bahan untuk khutbah, bahan untuk ceramah, bahan untuk ngisi pengajian di Masjid Taklim, sudah disusun. Tema-tema itu bukan tema-tema kosong, tema-tema sudah ada uraian, sudah ada catatan. Nah, itu kan kalau diukur untuk sebuah karya mungkin baru 25%, 40%, itu nyicil. Karena itu saya nulis tidak dari nol. Oh gitu ya, tidak dari nol, sudah ada. Iya, pada saat menyusun jadi buku, tinggal mengembangkan tulisan-tulisan yang sudah terisi. Baik. Jadi ini buku disusun sejak Kalau 2020 itu saya mencoba mengumpulkan tema-tema yang sering saya sampaikan, jadi kebutuhan masyarakat, tulis, terkumpul ada 32 entry. Ada 32 entry. Karena saya berpikir ini, ini mau nulis apa? Saya mau nulis tentang Al-Quran. Apa yang Al-Quran? Oh, saya mau nulis tematik, tafsir al-maudu'i tematik. Kalau gitu, maka ini gayanya ensiklopedis. Ensiklopedis itu komponen pokoknya entry. Maka tema-tema itu dalam bentuk entry. Itu entry tentang istighfar, entry tentang tobat, entry tentang ridho, entry tentang doa. Itu disusun entry-nya. Entry-entry ini sudah mulai diisi, walaupun hanya satu alinea, dua alinea dikumpulkan. Terus ada yang dalam bentuk tulisan tangan, ada yang dalam bentuk artikel, makalah ringan, ada yang PowerPoint, terisi semua. Nah, terus saja, itu 32. Tapi 32 itu kemudian diseleksi kembali, mana yang paling pas, supaya tidak menimbulkan kontroversi. Gitu. Maka terseleksinya 20 entry atau istilahnya 20 tema. 20 tema. Sebetulnya dalam benak saya kalau ensiklopedia itu entry. Tapi karena ini bukan ensiklopedi, ini adalah buku, maka diangkat jadi tema. Tema-tema tasawuf. Nah, iya. Saya tulis tuh ada yang beragam, ada yang paling sedikit. Saya nulis satu spasi. Ada yang 17 halaman, ada yang 20. Terbanyak itu ada yang sampai 28. Satu tema itu, Prof? Satu entry itu, atau satu tema itu. Betul. Begitu digabungkan, itu ternyata lebih dari 500 halaman. Wah, tebal dong harusnya. Tebal. Sampai saya dialogkan dengan Pak Rohim. Kata Pak Rohim, Prof, ini kulo ngapunten, maaf, ini nggak bisa ketebalan. Kalau dijadikan satu buku, kami pecah jadi 3. Gitu. Jadi sebetulnya di rumah masih tersisa 12. Masih ada 12 tema entry lagi. Wow. Jadi ini belum semua, Prof ya? Belum. Masya Allah. Masih ada 12. Tapi akan kemana mungkin sebaliknya itu kalau sekarang terinspirasi bisa buku kecil yang mungkin kurang dari 200 halaman. Kok ini juga bisa. Prof, tema-tema tasawuf ini buat anak muda bisa nggak dicerna, Prof? Bisa. Bagaimana itu, Prof? Satu, tasawuf itu kan intinya cuma 3. Apa itu, Prof? 1, hati bersih. Hati bersih. 2, dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. 3, setiap detik terasa dalam pengawasan Allah. Oh, bagaimana caranya diawasi CCTV? Ini soalnya gini dulu. Jadi dengan 3 itu diresapkan, tidak akan galau. Tidak akan galau. Tidak akan stres. Tidak akan depresi. Tidak akan tekab. Pak Deden paham tekab? Apa itu? Tekanan batin. Oh, iya. TB ya dulu saya. Gitu. Jadi tasawuf itu untuk anak muda apa? Obat supaya tidak galau. Obat supaya pikiran tetap jernih. Karena bagaimanapun juga anak muda itu sebetulnya punya potensi berpikir yang berlian. Gitu, Prof ya. Sering disia-siakan. Jadi harus juga mendekat kepada Allah dengan cara tasawuf tadi. Iya, dekat kepada Allah tuh tidak boleh dengan pasif, itu egois, hanya vertikal saja. Maka dekat kepada Allah tuh harus melahirkan aktivitas, namanya amalan solihah. Apa itu, Prof, amalan soleh? Amal itu adalah karya, soleh itu 1, taat kepada Allah dan Rasul, muti'an billah wa rasuli, taat kepada Allah dan Rasul. Kedua, yakumu bi islahin bainan nas, punya kontribusi untuk menciptakan islah. Islah itu perdamaian, perbaikan di antara manusia. Singkatnya, kita punya karya,
kita punya kontribusi, kita punya bagian tentang kehidupan sosial. Tapi itu semua untuk memperkaya potensi kita, pengembangan diri, tapi dalam rangka mendekat kepada Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita sudah membahas tema-tema tentang tasawuf dalam Al-Quran yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Asep Usman Ismail MAG, Guru Besar Ilmu Tasawuf UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk tetap berkarya, bermanfaat, juga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Asep sudah hadir di podcast kita. Alhamdulillah. Sampai ketemu di podcast lainnya.